Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Ini kembali ya, kita ngebahas produk donceng. Ini belum pernah sebelumnya gue ngebahas untuk produk donceng dengan tipe yang ini ya. Tapi memang kembali lagi seperti gue bilang di awal, donceng ini benar-benar ekosistemnya gokil banget, gila. Ini benar-benar banyak banget. Dan kali ini di sebelah kiri gue sudah ada produk dari donceng dengan tipe DCPB 05-10 tipe EK anaknya Haji Romli. Jangan lupa ya pokoknya. Nah, bukan begitu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi ini adalah apa nih Bang? Ini kita mau ngebahas, ini ada cordless brushless ratchet wrench. Nah, ini sebetulnya kalau dulu kita udah pernah juga nih ngebahas. Tapi jujur ya, yang eceh-eceh lah ya, kurang lebih begitu ya, yang kerupuk-kerupuk kulitan gitu. Tapi ada juga sih yang rada daging-dagingan ya, dulu kita pernah ngebahas juga. Nah, tema kali ini kita ngebahas dari produk donceng nih ya. Produk yang sudah terregistrasi K3L dan memberikan garansi selama 2 tahun ya. Dan semua ya untuk produk donceng, nah ini ya sudah didistribusikan dengan baik di seluruh pulau-pulau Indonesia, dan after sales-nya pun ya sudah sangat banyak banget. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, berapa duit ini Bang? Harganya cukup hanya di 1 jutaan aja. Kok mahal sih? Enggak juga ya. Nah, nanti kita akan lihat nih. Apa yang kita dapat dalam paket ini? Ada kartu garansi dan ada manual book yang pastinya, dan di sini sudah ada docking charger. Ya, docking charger. Memang donceng ini selalu memberikan docking charger. Jadi baik dari yang mulai 20 volt ataupun 21 ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang di 12 voltnya dia. Nah, ya. Ini enak banget kalau pakai docking, jadi kelihatan lebih rapi. Dan yang gue suka dari semua ya, carrying case donceng itu dia memberikan inner. Inner itu apa? Nah, ini disebut inner. Jadi dia ini di dalamnya carrying case ini dia ada innernya lagi. Jadi kalau kita tempatkan seperti ini ya, ini jujur ya, ini lebih terlihat rapi, dan alat pun jadi apa ya, rasanya nggak goclak gitu Bang ya. Jadi dia benar-benar duduk stay manis di situ, diam-diam. Nah, ini dia nih. Nah, Bang, ini kalau misalnya 12 voltnya donceng ini sama nggak ya dengan 12 volt dengan tipe-tipe yang lain, tapi sama-sama di 12 volt? Sama. Jadi 20 voltnya dia saling kompatibel, 12 voltnya pun juga sama. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah punya 12 volt ya, nanti baterainya ini bisa saling sharing ke produk-produk donceng yang sesama-sama di 12 volt. Oke? Nah, Bang, ini kegunaannya untuk apa? Ya, kalau misalnya ratchet wrench ini, jadi jujur li, ya kalau ratchet wrench ini sebetulnya kegunaannya ya untuk membantu melepas ya, dan memasukkan baut ataupun mur ya. Nah, spesifikasi di sini ya. Nah, ini spesifikasi untuk produk ini di sini sudah ada ya, di 34 mili. Ada fitur ya, di sini ada forward and reverse switch ya. Nah, dia udah pastinya bisa berputar ke kiri dan ke kanan ya. Manual and electric ya, dual operation. Jadi kita bisa mau menggunakan alat ini secara manual ataupun secara elektrik ya. Dan di sini sudah ada LED walking light, dan sudah ada rubber handle, dan for your finger trigger switch ya. Ini jadi di sini sudah ada seperti kayak pedal switch ya, seperti itu. Baterai 12 volt maksimal ya, per satu baterainya di 2000 mAh kita mendapatkan 2 buah baterai ya. Dan di sini sudah ada torsinya, dia ada di 47 Nm ya. Untuk knowledge speednya di 0,480 per menit. Dan di sini ada square drive size-nya, dia di 3/8 atau di 9,5 mili. Dan berat alat ini ya mencapai di 1 kilo. Nah, jadi alat ini Bang kok NM-nya nggak nyampe 50 ya? Memang alat ini memang kecil secara NM. Jadi memang tidak ini bukan impact wrench ya. Jadi ini berbeda gitu. Jadi nggak bisa kita samakan dengan impact wrench yang memiliki kapasitas yang besar. Makanya tadi gua katakan ini membantu kita memasang ataupun melepas. Nah, Bang, ini kalau misalnya baterainya habis seperti apa? Nah, tadi sudah dikatakan ya di dalam spesifikasi ini. Jadi kita bisa menggunakan baterai ataupun tidak menggunakan baterai. Dan di sini sebetulnya sama seperti layaknya handle ratchet ya. Jadi kita mau putar balik kiri dan kanan ya, kita cukup putar di bagian sini aja ya. Jadi nanti dia bisa reverse ya, bisa searah jarum jam juga. Nah, ya. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada fitur locking triggernya. Karena memang dia posisinya dia di sini seperti pedal switch ya. Jadi kalau kita letakkan seperti ini ya, yang ditakutkan hidup ya kan, kalau kita miring kita lupa dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini kita lock ke bawah.
Nah, dia secara automatically dia ngancing. Dan di sini dia udah full rubber seperti biasa, dan memang Donceng untuk build quality gue udah nggak mau bahas juga panjang kali lebar ya. Brushless motor sudah dibekali, dan kita ya, gue pengen langsung coba aja nih. Kira-kira ya, ini tenaganya seperti apa? Langsung kita coba aja yuk. Nah, ini jadi banyak ya kalau kita mau aplikasikan tuh banyak sekali. Jadi kayak gini nih. Ya, yang kita sebut di awal itu kalau dia manual itu kita bisa ya kencengin dia tuh posisinya secara manual ya. Nah, sama baik pembuka pun ya. Nah, kita tinggal putar aja. Nah, ini kita bisa lakukan secara manual, teman-teman. Nah, ya. Nah, jadi memang dia NM-nya kecil, jadi disesuaikan aja. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan nih. Nah, jadi dia tuh reverse-nya itu bukan di trigger ya, tapi di manual sininya. Dia reverse-nya ya. Jadi sama semuanya seperti ratchet pada umumnya, tinggal kita putar aja ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kita coba langsung buka ya. Oke. Nah, tuh ya. Bisa dia. Nah, ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, sama. Nanti pada saat kita ingin mengencangkan, nah sama nih ya. Kita putar lagi. Nah. Oke, masukin. Nah, jika sudah nanti baru kita tambahin nih ya dengan kunci statis biasa. Nah, nanti pada saat dia udah misalnya kayak tadi ya, kita ulangin ya posisi kayak tadi. Nah, nih misalnya kita kencengin ya. Nanti pada saat dia udah mentok gimana, Om? Nah, ini kita coba. Nah, dia mati teman-teman. Tuh, dia kelap klip ya. Tadi ya. Nah, ini kita coba lagi. Dia kelap klip ya. Tuh, jadi kalau memang dia udah nggak kuat, dia menandakan dia klip ya. Nah, tuh, jadi dia udah limit ya. Ini kita coba aplikasiin ke yang lain. Nah, ini kalau untuk torsi-torsi yang tidak gede ya, kalau memang dia mampu, kita pencet langsung kebuka. Kita nggak usah kendorin secara manual ya, seperti ini. Nah, jadi memang sebetulnya tergantung ya. Tergantung nilai torsinya lagi sendiri ya. Ya, jadi kurang lebih kayak gini nih. Nah, kan enak kan, jadi lebih ringkes, lebih cepat ya dari cara kerjanya juga. Nah, jadi terkadang baut-baut yang panjang jadi membuat lama juga. Nah, kalau kita terkadang, kalau apa sih Bang bedanya sama impact ya? Kalau impact ya gini, yang membedakan adalah kalau pakai impact itu, kalau untuk yang kecil-kecil kayak begini jujur kurang enak kalau menurut gue. Jadi tetap kita ngebutuhin ini. Nah, ya. Nah, Bang, nanti dia kira-kira jebol nggak Bang? Ya makanya nanti tinggal disesuaikan. Teman-teman harus merasakan feels-nya dari alat ini sendiri. Ya, jadi benar-benar memang harus disesuaikan juga gitu loh. Nah, karena pada dasarnya alat itu ya murni kita pakai enak ya jika kita sudah memahami alatnya itu sendiri. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, jadi jangan terlalu jangan kepedean juga, nanti yang ditakutkan kalau sesama plastik. Nah, makanya ini juga Donceng enak nih ya, dia udah ada triggernya. Jadi triggernya dia sudah bervariable speed. Nah, jadi kayak gini nih ya. Nah, ya ini kita buka dulu ya. Nah. Oh ya, jadi enak, kita juga bisa pelan. Jadi contoh kayak gini ya, kita masang kayak gini. Nah, nanti pada saat kita kencengin, jadi bukannya ini langsung kenceng, jadi triggernya memang dia sudah bervariable speed juga, jadi enak nih. Tuh, kalau gue bilang smooth apa enggak Bang triggernya? Menurut gue udah cukup smooth. Ya, lu bisa lihat ya. Nah, ya. Kalau menurut gue udah cukup. Kalau ditanya smooth atau tidaknya ya, menurut gue udah cukup smooth ini. Nah, ya, kita kencengin lagi. Ya. Nah, jadi kalau kita kencengin, nah, nanti kalau udah terakhir, nah baru kita pelanin, ya. Nah, jika ngerasa masih kurang, ya kan, dirasa masih kurang, cukup tarik sedikit aja, ya. Nah, jadi jangan terlalu ekstrim juga untuk kencengin. Yang ditakutin ya, gear yang di dalam sini dia jadi rontok juga. Tetap kalau mau kencengin ditambah lagi lebih kenceng, ya tetap harus pakai kunci yang statis, nggak usah pakai ratchet yang seperti ini. Pada dasarnya ini adalah membantu kita ngeluarin baut supaya lebih cepat, ya kan? Nah, ngeluarin baut lebih cepat. Nah, nanti pada saat kita pakai buat masukin baut, fungsinya adalah ya sampai di sini aja.
kayak begini. Nah, kita masukin lebih cepat. Nah, jika sudah, nah baru kita kencengin pakai kunci biasa. Nah, pada dasarnya intinya ya tugas dari ratchet seperti itu ya. Jadi jangan kita pakein ngencengin yang benar-benar kenceng banget, ngendorin yang keras, benar-benar kita pakai sekeras-kerasnya di sini. Nah, itu jangan ya. Itu salah dalam penggunaan yang kita takutin. Jadi nanti alatnya rusak. Bang, berarti alatnya nggak kuat dong? Bukan nggak kuat, memang bukan peruntukannya ya. Satu buah ratchet, handle ratchet ataupun ratchet cordless seperti ini. Nah, jadi memang kalau dibilang berfungsi, ini sebetulnya jujur ini kepake banget, berfungsi banget ya buat di segala kebutuhan kalian, mau di otomotif, mobil, motor ya, ataupun apapun itu, sepeda ya, ini tetap ya ini enak banget ya, apalagi kecil. Kalau ini masih ngerasa gede, dia ada yang lebih kecil dari ini. Ini luar biasa nih ya. Jadi dia benar-benar ya, tuh kita dibantu ya, jadi dia jauh lebih cepat sekali ya ketimbang kita manual. Nah, triggernya juga udah cakep banget ya, enak ya. Jadi udah cukup smooth kalau menurut gua ya untuk sebuah ratchet cordless, mantap. Ya, jadi memang kurang lebih penggunaannya seperti itu, dan gue memang sebetulnya suka ya. Jadi gue suka dengan alat-alat yang seperti ini, apalagi ya notabene gue juga suka bongkar-bongkar. Dan ini adalah sebetulnya temennya dari Impact Wrench. Kalau misalnya kita bilang pakai ratchet handle biasa, bang, kan bisa, tapi kalau misalnya kita punya ini akan jauh lebih cepat. Dan ini sebenarnya banyak sekali tipenya. Ada yang long, ada yang short untuk headnya, kepalanya, dan dia ada yang setengah juga, ada yang 1/4 juga, jadi tergantung. Makanya NM-nya mengikuti ya seperti itu. Tapi kalau misalnya sekali lagi, jangan menyalahkan gini, jangan sampai salah ekspektasi teman-teman. Nanti beli ini, bang, gua buka kok cuma 20 nm nggak kebuka, nggak gitu juga. Jadi tetap konsepnya kita kendorin dulu, baru kita putar ya, seperti itu ya. Dan di sini ya gue juga suka ya, di sini lu bisa lihat ada tulisannya DHE. Ini adalah Donceng High Efficiency, yang dimana ya ini adalah teknologi dari Donceng yang dimana dia memberikan ya stabil arus ya. Jadi untuk pemakaian stabil, powernya lebih bagus juga, dan dia sudah lebih efisiensi dalam pemakaian baterai. Nah, ini yang memang teknologi dari Donceng. Ini gue juga suka banget, dan Donceng ini memang kalau gue mau bilang dari dulu aja hadir di Indonesia, mungkin udah jauh lebih di mana-mana ya produknya ya. Jadi artinya lebih banyak ya penggunanya. Bukan berarti sekarang nggak banyak. Gue yakin banyak banget ya. Ini kalau teman-teman suka bilang ini di forum ini ya, Ceng Family ya kan. Nah, jadi memang sebetulnya Donceng ini kaya banget akan ekosistemnya, dan yang pastinya setiap package pembelian ini Donceng selalu memberikan banyak pilihan, baik dari tool only ya ataupun baterainya doang ya. Jangan beli dusnya doang, kagak ada yang pastinya. Oke, so rekomen banget buat kalian nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, bang, alat ini rekomen apa enggak, bang, gua bisa bilang rekomen banget buat lu para pecinta otomotif, baik bengkel ataupun mobil, dan ini wajib banget buat punya. Ataupun yang seneng-seneng bongkar-bongkar tipis-tipis di rumah ya, ini enak yang jelas kalau pakai ini. Lu cobain deh ya kalau nggak percaya ya, karena memang jujur ya, ini enak banget, pas banget ya, benar-benar. Jadi pekerjaan akan jauh lebih cepat. Buat kalian yang kepengen ya, gua akan sertakan untuk link pembeliannya, dan di follow juga untuk semua sosial medianya dari Donceng ya, baik dari ada TikTok ya, ada Instagram, dan ada di Facebook juga. Dan di follow juga untuk sosial media gue, mampir ke Shopee videonya G3 Channel, dan di follow juga untuk ya Facebooknya G3 Channel, ada TikToknya juga, dan ada Instagramnya juga pastinya. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.